Apa yang menyadarkan kita, saudara? Penyakit, masalah. Yang bisa menyadarkan kita biasanya masalah, penolakan, ditolak pacar, ditolak kerja terus, mau nikah ditolak mertua terus, hubungan yang rusak, luka, penipuan, udah ditipu baru sadar, sakit penyakit, masalah keuangan, dikejar sama penagih hutang terus, usaha yang gak jalan alias bangkrut, masalah hukum, dijerat hukum, masalah dalam rumah tangga, tiba-tiba dikirimin surat pengajuan cerai, gugatan cerai. Biasanya ini yang baru bikin orang sadar. Tahu sih tapi gak sadar. Orang baru menyadari kesalahannya kalau udah sakit parah. Bagaimana kita mau bertobat dari dosa-dosa kita kalau kita nggak sadar bahwa kita salah? Masalahnya kesadaran akan salah, bahasanya setahu saya tuh siap salah. Siap salahnya kita tuh rendah banget. Banyak dari kita kesadaran akan kesalahan itu sangat rendah. Yang tinggi itu adalah sadar orang lain salah. Yes or no? Kita itu paling jarang introspeksi diri tapi jago nunjuk dengan jari. Terima kasih Bapak. Sore hari ini bicaralah buat kami. Tumpahkanlah isi hatimu. Ajari kami kebenaran firman-Mu yang membuat kami dimerdekakan. Dan kami boleh mengalami lawatan Tuhan dan hati kami diubahkan. Kami mau Tuhan, hidup kami lebih baik. Kami mau hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran. Terima kasih. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke dalam pimpinan Roh Kudus penuhnya. Hanya di dalam nama Yesus berkatilah umat-Mu Tuhan dan permuliakanlah nama-Mu. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amen. Silakan duduk kembali. Shalom shalom. Saya akan khotbah tentang sadarlah. Katakan kanan kirimu, sadarlah. Gimana mau berubah kalau nggak sadar? Amen. Contoh, saya tuh nggak merasa gemuk, beneran. Tiba-tiba saya ke Kupang kemarin, karena sejak saya diet kan turun banyak, ya sampai 14 kilo. Lalu tanpa terasa perjalanan ke senter-senter Tangan Pengharapan tiap bulan ya, ke Papua, ke NTT, terus kemudian bawa grup ke sana dan ke sini. Otomatis kuliner lah ya. Bener gak? Dan jam tidur terganggu, saya kurang tidur terus. Nah, tidur malam itu jelek banget buat kita loh. Obesitas pasti. Dan mulai ngaco makannya. Gimana gak ngaco? Yang biasanya makan nasi cuma 2 sendok. Di pedalaman dikasihnya ubi, singkong, pisang. Saya udah ngelirik tuh pisang goreng. Jangan Heni, jangan. Itu dosa. Terus olahraga otomatis terganggu karena capek banget bos. Udah kurang tidur sok treadmill, pingsan lah kita ya kan. Kemarin puncaknya tuh saya pulang dari NTT kemarin, saya udah sakit saudara. Kerokan langsung kerokan langsung ada red lagi sama leaders Iciring 1. Badan udah gak enak. Saya jongkok tuh berdiri udah mulai keleyengan, udah kelelahan gitu.
Yang saya heran ya, Pastor Jojo tuh nggak punya tombol sakit. Dia itu nggak merasa lelah dan tidak merasa capek, aneh gitu. Aku teler, masa dia enggak, kan not fair ya kan? Kita kurang tidur, dia masih treadmill, masih angkat besi, segala macem lah gitu. Salut aku sama dia gitu. Nah, kemarin ke pedalaman, anak-anak itu, anak di Kupang ya kayaknya ya, peluk saya dan bilang gini, Mama harus kurus lagi. Hah? Kok kurus lagi? Kemudian staf yang jemput saya di airport waktu saya tiba di Atambua bilang begini, tahun lalu Bunda datang langsing banget, keren banget, dia bilang gitu. Tadi begitu Bunda masuk bandara, kami kaget. Loh, kok mekar lagi katanya gitu. Oh my God, menyakitkan tapi itu kebenaran. Kamu jangan ketawa paling keras gitu dong. Dia seneng banget jatuhin aku guys. Bercanda. Karena suamiku selalu marahin aku gini, kamu gak boleh makan sebelum treadmill, gitu. Treadmill dan meja makan itu jaraknya cuma 10 langkah guys, you know. Bayangkan, jadi saya sangat terinspirasi sama suami saya. Nah, kunci dari khotbah ini adalah ini. Bagaimana saya mau berubah untuk kurangin makan, kurangin karbo, olahraga lebih kuat. Kalau saya gak sadar bahwa saya mulai menggemuk, bahwa saya mulai berat lagi nih, meskipun gak balik kayak dulu, kata orang. Ya kan, kalian selalu knock on the wood, ini knock on the steel, harusnya lebih powerful, amin. Nah, gimana saya mau sadar diri untuk ngerem makan lagi dan mulai giat olahraga kalau saya gak sadar bahwa saya mulai menggemuk, bukan gemuk. Montok, beda ya. Bagaimana kita mau berubah jadi lebih baik? Bagaimana kita mau bertobat dari dosa-dosa kita kalau kita nggak sadar bahwa kita salah? Masalahnya kesadaran akan salah, bahasanya setahu saya tuh siap salah. Siap salahnya kita tuh rendah banget. Banyak dari kita kesadaran akan kesalahan itu sangat rendah. Yang tinggi itu adalah sadar orang lain salah. Yes or no? Kita itu paling jarang introspeksi diri tapi jago nunjuk dengan jari. 1 Korintus 15 ayat 34 berkata, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Sadarlah kembali sebaik-baiknya. Tingkat kesadaran kita tuh harus tinggi. Kita harus stay alert. Harus ada rambu. Harus ada warning ketika kita mencapai sebuah titik yang namanya kamu udah salah. Salah dalam hal banyak. Banyak kali orang gak menyadari kesalahannya sehingga mereka merasa gue gak perlu bertobat. Orang gak merasa mereka perlu berubah karena mereka gak sadar mereka salah. Orang harus sungguh-sungguh sadar baru bisa bertobat. Kita lihat dalam Mazmur Daud, Mazmur 51, judulnya pengakuan dosa. Ayat yang ketiga bilang begini, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku, sebab menurut karahmatmu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ayat 5 baca sama-sama. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat.
supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Lihat, Raja Daud adalah orang yang the man after God's own heart. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Hatinya lembut banget. Dia itu sekali ditegur sama Nabi Nathan karena dia telah berbuat dosa. Dia pernah meniduri istri orang. Dia ditegur sama Nabi Nathan. Dan bahkan dia taruh suaminya Uria ke medan pertempuran paling depan untuk mati. Salah, jahat. Dan ketika ditegur oleh Nabi Nathan, ini jawaban Daud. Dia langsung sadar sama dosanya. Dia langsung minta ampun sama Tuhan. Dia tahu dia salah. Orang kalau sadar dia berdosa, harusnya langsung datang sama Tuhan. Untuk memohonkan pengampunan dan bertobat dari kesalahan. Amin. Banyak kita terjebak ini. Karena takut Tuhan marah, nanti kita gak diberkati. Jadi kita minta ampun sama Tuhan. Tapi kemudian kita bikin lagi. Gak ada pertobatan. Orang cuma sadar dia salah, tapi gak ada pertobatan. Harusnya kita sadar, minta ampun sama Tuhan, dan bertobat sungguh-sungguh. Banyak orang yang hidup dalam dosa. Hidupnya gak sehat. Hidupnya salah arah. Tapi gak menyadari. Makanya bahkan seringkali mereka merasa, enggak, I'm fine. I'm fine. Saya kalau tanya orang, saya udah tahu sebenarnya dia ada masalah gitu. Tapi saya pura-pura tanya aja, gimana kabar kamu? Jawabannya selalu, great. Very good. Very good apanya? Saya udah tahu istri kamu udah cerita sama saya gitu kan. Bisnismu lagi gak oke, pernikahanmu lagi gak oke. Kita seringkali itu pura-pura everything is fine. Coba, gimana Anda mau sadar Anda salah kalau Anda pura-pura? Kemunafikan adalah hal yang paling Yesus gak suka. Orang yang munafik, gak jujur, itu sulit sadar dia salah. Tingkat kesadarannya rendah banget. Kamu masih sadar kamu salah gitu, baru mau bertobat. Ada orang-orang yang sebenarnya dia tahu sih, hidupnya mulai gak sehat nih. Tidur begadang terus, kurang tidur terus. Tidur yang cukup tuh minimal berapa jam? 6 minimal. Maksimal 8 jam. Kalau ada yang tidur terlalu banyak, katanya jadi hoflok. Kalau tidur kurang jadi cepat mati. Coba Google. Jadi kalau Anda, oh salah sekarang ChatGPT ya. Orang kalau kurang tidur cepat mati karena penyakitan. Kalau orang kebanyakan tidur, otaknya jadi gak berfungsi. Hoflok, makanya orang malas jadi bodoh. Yang paham katakan amin. Jadi kita mesti tidur cukup. Nah, ada orang yang tahu, oh gue kurang tidur. Oh, gue makan sembarangan. Tahu. Tapi tahu sama sadar tuh beda. Biasanya orang itu baru sadar kalau apa yang menyadarkan kita, saudara? Penyakit, masalah. Yang bisa menyadarkan kita biasanya masalah, penolakan, ditolak pacar, ditolak kerja terus, mau nikah ditolak mertua terus, hubungan yang rusak, luka, penipuan, udah ditipu
baru sadar. Sakit penyakit, masalah keuangan, dikejar sama penagih hutang terus, usaha yang gak jalan alias bangkrut, masalah hukum, dijerat hukum, masalah dalam rumah tangga, tiba-tiba dikirimin surat pengajuan cerai, gugatan cerai. Biasanya ini yang baru bikin orang sadar. Tahu sih tapi gak sadar. Orang baru menyadari kesalahannya kalau udah sakit parah. Baru mulai sadar. Oh iya ya, saya ketemu orang yang sakit fatty liver. Dia bilang dia sakit fatty liver. Tuh saya tanya, kenapa kamu bisa kena fatty liver? Saya sebenarnya tahu kenapa. Dulu sejarahnya ada orang yang dekat sama saya kena fatty liver. Jadi saya tahu fatty liver tuh penyebabnya apa, tapi saya sengaja mancing. Karena begini, sadar gak nih orang gara-gara apa dia sakit gitu loh. Saya tanya, kenapa kamu sakit fatty liver? Dia jawab, karena kecapean. Saya bingung, karena saya tahu persis tidak terlalu banyak kerjaan dia. Saya bilang gini, orang kena fatty liver karena gak jaga makan. Makan yang berlemak terus, makannya yang gorengan terus, makannya gak dijaga dan kurang olahraga, pasti fatty liver. Kalau livernya kurang pinter, pasti nyimpan lemak. Dan Tuhan itu menciptakan liver kita dengan cara yang luar biasa. Liver itu bisa memperbaiki diri, you know that? Asalkan Anda diet. Kasih dia istirahat, livernya jangan dipaksa terus kerja keras, dia baru mau sembuh, dikasih minyak lagi. Terus minyaknya tuh yang kayak sop kita makan, sop kambing, sop sapi, yang kalau dingin tuh ada apanya tuh? Lemaknya mengambang, bayangin livermu dikasih lemak itu terus. Butter kalau makan di roti, sesendok. Makan lemak babi. Saya makan sama orang yang cukup subur sebenarnya badannya. Saya kasih daging lean. Ngerti daging lean? Bahasa Indonesia itu daging apa? Lean meat. Yang gak ada lemaknya gitu loh pokoknya. Saya kasih daging. Wah dia bilang, ada lemaknya Bu Heni, ada lemaknya. Yang dicolok tuh sama dia tuh yang gendutnya yang putih itu loh. Saya singkirin tuh, saya buang, dia malah nyolokin itu. Nah, orang kalau makannya kayak gitu terus, livernya gak punya waktu memulihkan diri. Alhasil fatty liver nyimpan lemak di dalam. Kita seringkali gini, udah kena penyakit aja masih beralasan. Ah kecapean aja. Enggak, lu gak capek, lu makannya gak tahu diri. Kasar kan, tapi biar sadar gitu loh. Makanya saya sadar kenapa Tuhan pakai saya tuh dengan urapan marah-marah. Karena banyak orang yang gak sadar diri, tau gak sih? Bener gak? Tiba-tiba utang kartu kredit udah numpuk. Pinjol udah berseri, 1, 2, 3. Kau ditanya, kok bisa banyak utang? Ya, abis lihat ada sepatu Nike baru, abis lihat jaket bagus, abis lihat ada iPhone baru. Ibu Heni aja gak ganti-ganti iPhone guys, masih jebot. Saya bilang kuasai dirimu. Orang kalau udah masalah datang baru sadar. Yang saya yang kesel itu gak sadar-sadar. Kau ditanya, kenapa kamu bisa ada di titik kamu hari ini? Ya karena ini, ya karena itu. Excuses. Orang kalau selalu beralasan gak akan pernah dipulihkan. Anda harus sadar saya salah. Siap salah. Amen. Berubah. Udah sakit parah, masih gak sadar, gak tahu diri.
istri sama suami atau suami gugat cerai. Baru sadar, tapi udah gitu aja. Jadi hamba Tuhan tuh ya, makan hati loh. Kadang-kadang saya lihat, gimana nih kamu mau dicerai sama suamimu? Ya udahlah, kok ya udahlah. Ketok gitu kan. Fight dong, jangan mau cerai. Fight. Kneel down, minta maaf, berubah. Jadi istri yang lebih pengertian. Jadi istri yang lebih melayani suami. Jangan minta duit aja. Oh gak usah, gak apa-apa. Biarpun cerai gak apa-apa. Yang penting dia hidupin saya. Ya ampun. Gemes saya. Why money is more important than your spouse? Kenapa uang jadi lebih penting daripada pasanganmu? Why? Jadi orang jangan mata duitan, gengs. Betul nggak? Buat saya Jojo lebih penting daripada duitnya. Bokeh pun nggak apa-apa. Yang penting dia. Iya dong. Eleh. Masa cerai nggak apa-apa Bu Heni asalkan dia ngidupin saya sama anak-anak saya. My God. Fight saya bilang. Jangan mau cerai. Lu kok mau duitnya aja sih? Kadang-kadang tuh ya jadi gembala ya. Kalau punya domba-domba yang bandel, bengel kayak gini. Cuapek tau gak? Kesel kita. Kok saya jadi curcol? Karena saya lihat ya udah di titik ini aja. Orang tuh masih gak sadar dia salah. Harusnya kan gini. Kenapa ya pasangan sampai mau ceraiin saya tuh kenapa ya? Dengerin makanya kalau dikhotbahin jangan bobo di gereja. Coba lihat kanan kirinya yang bobo ditoel kepalanya. Bangun kamu bilang. Saya bisa lihat loh dari sini. Tadi siang saya khotbah ada yang sampai ngorok gini. Lu bayangin. Dingin ya AC-nya enak ya. Gimana mau sadar dikhotbahin marah-marah aja masih bobo. Haleluya. Harusnya kita sadar gitu loh. Kenapa ya orang yang hidup sama saya 14 tahun masih mau ceraiin saya? Separah apakah saya? Kan gitu dong. Kenapa ya saya udah umur 40-an gak kawin-kawin? Sadar gengs. Udah karatan lu ntar gak kesadar-sadar. Kenapa ya saya berantem terus sama teman-teman saya? Kenapa ya saya kok kerja di mana-mana saya dipecat mulu? Kenapa ya? Gitu loh, sadar. Udah masalah aja masih gak sadar. Bayangin pendeta aja gemes gimana Tuhan. Waktu orang tuh semua baik-baik aja. Dikasih tahu tuh susah. Bener gak? Orang kalau masih baik-baik susah. Saya suruh orang gini. Udah stop ngerokok. Gak sehat. Buang tuh rokok. Udah gue forwardin terus IG tentang bahaya rokok dan vape. Coba ketemu saya. Hehehe. Udah berkurang kok. Apa sih? Susah banget gengs. Kalau lagi masih baik-baik aja. Orang tuh susah berubah. Coba nanti kalau udah titip anak-anak saya Bu. Telat loh. Seringkali Tuhan mengizinkan kita dicobai supaya membawa kita kepada pertobatan. Ulangan 13 ayat 3b. Baca yuk. Sebab Tuhan Allahmu mencoba engkamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan itu ngizinin kita dicobai supaya ngelihat kamu nih cinta gak sama Tuhan. Saya mau bilang gini, jangan tunggu badai persoalan datang dalam hidup kita
Baru kita mau sadar, baru mau bertobat, baru mau balik lagi sama Tuhan. Kalau Anda sadar hari ini Anda salah, bertobatlah. Sadar yuk. Anda yang tahu keadaan Anda masing-masing. Anda boleh main drama pura-pura di depan semua orang. Cuma Anda yang tahu hatimu dan Tuhan yang tahu. Amin. Jangan tunggu masalah datang, jangan sampai masalah keluarga datang, masalah keuangan datang, masalah di bisnis datang. Yuk sebelum diterpa badai persoalan, sadar yuk. Kalau kita nggak mau masalah datang dalam hidup kita baru kita sadar, lakukan 3 hal ini. Yang pertama, periksa batinmu, heart check up. Amsal 21 ayat 2. Baca sama-sama yuk. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Do heart check up, periksa batin. Gimana caranya? Raja Daud ngajarin kita dalam Mazmur 139 ayat 23. Raja Daud dalam doanya kayak gini. Anda tiru nanti malam. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dalam Mazmur 26 ayat kedua dia bilang gini, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Kadang kita nggak tahu hati kita sendiri. Kadang kita nggak sadar kita salah. Datang sama Tuhan tuh bilang gini, Tuhan, apakah aku tuh masih berkenan sama Tuhan? Tegur aku kalau aku salah Tuhan. Kasih tahu. Karena Tuhan yang paling ngerti hati kita. Amin. Kadang-kadang kita sendiri juga nggak tahu. Dulu waktu Tuhan saya panggil saya ke Indonesia untuk melayani. Saya tinggal di Bandung waktu itu di awal pelayanan kami. Hidup kami itu susahnya minta ampun karena kami pulang dari Australia meninggalkan segala sesuatu dan mulai dari nol. Saking frustasinya sama kesusahan hidup, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mau memberkati aku, segampang membalikkan telapak tangan. Pernah gak kalian doa gitu? Saking stres gitu loh. Kenapa sih Tuhan gak jawab doaku? Tuhan kalau mau berkati aku tuh segampang membalikkan telapak tangan. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya. Aku yang tahu hatimu. I know your heart. Aku yang tahu hatimu. Saya sadar langsung. Bahwa kalau Tuhan hari itu memberkati saya dengan luar biasa, kayaknya saya gak siap. Pasti saya berubah. Pasti saya akan lupa Tuhan. Pasti saya akan jadi sombong. Saya bersyukur Tuhan ajari saya. Makanya kalau kita datang sama Tuhan, bilang Tuhan, periksa hatiku. Apakah aku nih masih berkenan sama Tuhan? Apakah hidupku masih benar? Orang biasanya selalu merasa baik-baik aja sampai mereka medical check up. Bener gak? Bener gak? Begitu medical check up baru kaget. Rapotnya merah. Ih, ternyata aku kolesterol katanya gitu. Ih, ternyata aku triglyceridnya tinggi gitu. Ya ampun, selama ini badan udah segede gitu masih gak sadar. Tunggu medical check up baru sadar. Terlambat, udah merah semua. Tiba-tiba jantung bermasalah, aduh my God. Nah, dalam kehidupan kerohanian, seperti badan kita yang perlu medical check up, kita harus datang sama Tuhan dan periksa hati kita. Do a heart check up on me, Lord. Kita butuh dokter kan buat medical check upin kita kan. Kita gak bisa sendiri dong. Datang sama Tuhan.
do a heart check up on me, Lord. Apakah hatiku ini masih benar di hadapan Tuhan? Kita gak sadar loh, kadang-kadang kita udah sombong. Kita gak sadar loh bahwa kalau kita mulai ngandalin manusia. Kita gak sadar loh kalau kita tuh mulai lupa Tuhan. Sampai kita datang sama dia. Dan Tuhan sadarin, hey, kamu udah sejauh ini. Karena siapa? Saya tuh bersyukur sama Tuhan. Tiap kali saya mulai miring dikit, saya datang sama Tuhan dan Tuhan bilang, Henny, kamu bisa ada hari ini karena siapa? Wah, saya langsung nangis. Karena Tuhan. Karena Tuhan. Amen. Yang kedua, introspeksi diri. Kalau tadi heart check up, kedua introspeksi diri. Ratapan 3 ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Kita perlu selidiki dan periksa hidup kita. 2 Korintus 13 ayat kelima. Kita baca sama-sama. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kita perlu duduk tenang. Makanya jangan selalu sukanya ngumpul dan ribut-ribut, party-party. Duduk tenang. Ketika Anda duduk tenang, coba renungin. Aku selama, ini bulan berapa? September. Aku selama 9 bulan di 2025 ini udah bikin apa aja ya. Ambil kertas dan catat. 9 bulan nih guys. Tinggal berapa bulan lagi kita mengakhir tahun ini? 3 bulan lagi. Cepet gak waktu berjalan? Cepet banget. Coba tanya sama dirimu. Aku 9 bulan ini udah bikin apa aja ya? Tulis. Apa buah yang aku hasilkan di hidupku? Di tempat kerja. Di keluarga. Kemudian tulis lagi. Bagaimanakah keadaan keuanganku? Bagaimanakah keadaan rumah tanggaku? Masih jomblo Bu Heni? Evaluasi. Bagaimana pekerjaanmu? Naik pangkat, promosi, atau turun pangkat, atau kehilangan pekerjaan? Oh bagus, sudah mulai bisnis tahun ini, puji Tuhan. Mulai evaluasi apa yang kamu sudah buat. Keuangan babak belur, berarti apa yang harus berubah? Coba cek, uangmu paling banyak habis buat apa? Introspeksi diri. Karena fokus kita akan menentukan uang kita lari kemana. Kalau Anda fokusnya judi, uangmu banyak habis di judi. Kalau fokusmu tuh selalu ke penampilan, uangmu habis belanja shopping mulu untuk fashion. Bener gak? Habis terus buat makeup, habis terus buat skincare. Skincare mahal loh. Bener gak ibu-ibu? Syukur saya di endorse saudara, semuanya free. Coba pikirin apa yang kamu sudah buat 9 bulan ini buat Tuhan. Kita harus introspeksi diri, amin. Ngapain aja hidup cuy. Orang akan gagal mengintrospeksi dirinya karena selalu sibuk menilai orang lain dan menuntut orang lain yang berubah. Kita gak akan jadi lebih baik kalau kita gak introspeksi diri. Dan kita akan gagal introspeksi diri kalau fokus kita selalu kesalahan orang lain. Saya udah bilang di awal, kesadaran diri akan kesalahan diri sendiri itu rendah. Dan biasanya yang tinggi itu penilaian kita terhadap kesalahan orang lain. Kalau rumah tangga mau jadi baik tahun ini, mumpung belum selesai akhir tahun, yuk lihat
Kenapa ya ribut terus ya? Saya mau bilang ini, konflik dalam hubungan itu tidak terelakkan. Tapi kalau pertengkaran kerap terjadi, hubunganmu selalu konflik dengan semua orang, ada yang salah di situ. Saya sama Pastor Jojo pernah ngelewatin masa di mana rumah tangga kami like hell. Berantem terus. Sampai akhirnya saya introspeksi diri saya. Apa yang salah ya? Yang salah adalah suami saya butuh dihargai. Laki-laki itu egonya tinggi. Dia gak seneng istrinya sok pinter dan sok kuasa dan sok lebih hebat. Makanya sebagai perempuan dibilang sama firman Tuhan, tunduklah pada suamimu. Artinya gini, sebenarnya perempuan tuh hebat. Tuhan mau ngomong gitu sama kita. Sebenarnya Tuhan mau bilang gini, perempuan tuh kuat. Makanya kita jadi penolong, bukan perongrong. Tuhan mau bilang meskipun kamu kuat, meskipun kamu hebat, tunduklah pada suamimu. Amin. Saya belajar menundukkan diri saya sama suami saya. Dengan cara apa? Ya udah gue ikut aja lah maunya apa. Sebenarnya saya bisa selesaikan masalah saya tanpa kasih tahu dia. Sebenarnya saya bisa putuskan apa yang saya mau tanpa tanya dia. Saya bisa pelayanan tanpa suami saya. Tapi saya putuskan menyerahkan semuanya itu kepada suami saya. Suami saya yang atur saya khotbah di mana waktu itu. Suami saya yang atur saya besok kemana. Sampai orang nanya saya apapun. Ci, kita bisa ketemu tanggal sekian. Sorry, tanya Ko Jojo. Bu, saya mau undang ibu untuk pernikahan anak saya. Sorry, tanya suami saya. Karena jujur hidup saya hari ini. Dari sejak saya memutuskan menundukkan diri pada suami saya. Hidup saya tuh di tangan Tuhan dan suami saya. Besok saya mau ngapain tuh suami saya yang tahu. Sampai urusan saya pengen mijit kapan tuh saya harus kasih tahu suami saya. Bayangin. Sampai urusan saya mau gunting rambut saya harus bilang sama suami saya. Padahal apalah susahnya, urus aja sendiri. Tapi saya pengen suami saya merasa dia berkuasa atas hidup saya. Karena ada orang yang bisikin dia begini. Istri kamu itu lebih pandai, lebih tajam, lebih cepat, lebih kuat daripada kamu, Jo. Kamu harus berkuasa atas dia. Cilaka nih manas-manasin laki gua. Yang ada saya ditindas, saudara. Melawanlah saya karena ditindas. Tapi sejak saya sadar, perempuan memang lebih kuat. Perempuan memang lebih hebat sebenarnya. Tapi bukan berarti saya tidak tunduk sama suami kan gitu. Pada saat saya melepaskan hak saya, pernikahan saya dipulihkan. Saya mulai ikut maunya Jojo aja. Saya belajar menghargai suami saya. Belajar memberi diri dipimpin oleh suami. Meskipun orang lihat, Bu Heni lebih dominan, kamu salah. Kamu salah. Lukas 6, Yesus bilang gini, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Kita seringkali gagal introspeksi diri karena yang kita lihat kesalahan orang lain. Kalau Anda mau jadi lebih baik, introspeksi diri. Yang terakhir, yang membuat kita sadar akan kesalahan dan kelemahan kita adalah masukan dan nasihat. Bukankah kita butuh cermin untuk melihat kekurangan kita? Saya setuju, katakan amin. Anda butuh cermin? Anda punya cermin di rumah? Apa tujuan cermin itu?
supaya Anda tahu apa yang perlu dibenahi. Orang-orang yang mengasihi kita, yang ingin melihat kita lebih baik, yaitu keluarga kita, orang tua kita, mentor kita, sahabat kita, teman-teman terbaik, adalah orang-orang yang paling tepat untuk menjadi cermin dalam hidup kita. Karena kita butuh masukan dan nasihat mereka. Amin. Amsal 19 ayat 20 berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya kamu menjadi bijak di masa depan. Amsal 23 ayat 12 berkata, arahkanlah perhatianmu kepada didikan, telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Dengar baik, kita perlu dimentor oleh orang-orang yang berani menegur kita, berani mengatakan kebenaran, masukan yang benar kepada kita. Amin. Kalau Anda mau jadi lebih baik, Anda mau jadi lebih baik, jangan kumpul hanya dengan orang-orang yang pengen cari muka sama Anda. Orang-orang yang hanya mau asal bapak senang, asal ibu senang. Orang-orang yang pengen dekat dan menjilat Anda. Makanya firman Tuhan berkata, orang yang tidak menjilat itu yang harusnya bisa jadi orang yang paling disayang. Nasihat yang baik itu dua. Yang pertama, nasihat yang lahir dari ketulusan bukan kepentingan. Anda perlu dengar nasihat dari orang-orang yang tulus mengasihi kamu, meski gak punya kepentingan. Apa untungnya dia nasihatin kamu? Kamu jadi lebih baik, kamu jadi lebih kaya, gak ada untung kok buat dia. Amin. 1 Tesalonika 2 ayat ketiga. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Ayat kelima berkata, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Kalau Anda mau jadi lebih baik, terimalah nasihat dan masukan dari orang-orang yang tulus mengasihi kamu dan tidak punya kepentingan. Mereka yang tidak menyesatkan kamu dan tidak mencari keuntungan dari kamu. Kadang-kadang kalau saya tegur orang dengan keras, orang terluka, orang gak mau. Orang lebih senang datang suami saya yang saya lakukan itu kepada semua orang yang saya kasihi. Kamu hebat, kamu bisa, kamu luar biasa. Dia lagi susah, saya bilang tenang, waktu akan berlalu, kamu akan maju. Tapi ada momen di mana saya bukan memberikan tepukan yang menghibur, tapi saya akan membangun dia dengan nasihat dan yang mungkin menyakitkan, keras. Karena saya pengen hidupnya lebih baik. Saya ingin Anda hidup taat akan firman. Karena saya tahu itu kebenaran yang akan menyelamatkan jiwamu dalam kekekalan. Saya tidak mau Anda nak bobokkan dengan, ya menabur ya, nanti kamu tambah kaya di sini. Ya, gak apa-apa. Tapi saya akan ngajarin Anda. Kalau Anda bisa memberi, Anda bisa melayani, itu semua dari Tuhan. Tuhan kasih kamu benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Gak boleh serakah, gak boleh cinta uang. Amen. Dengar baik. Dengarkan nasihat orang-orang yang mungkin gak menyenangkan buat kamu. Karena nasihat yang baik, yang kedua, itu nasihat yang sesuai kebenaran, bukan yang menyenangkan hati manusia. 1 Tesalonika 2 ayat 4 bilang gini, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Karena kami tidak bermulut manis
dan tidak mempunyai maksud loba tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul. Saya akhiri. Cari mentor yang baik itu bukanlah orang-orang yang selalu menyenangkan hati Anda, menina-bobokkan Anda, kasih Anda hadiah berlimpah-limpah. Tapi carilah nasihat dari mentor-mentor yang berani berkata dengan terus terang kepada Anda untuk kebaikan Anda. Mungkin menyakitkan, tapi Amsal 27 ayat 5 berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amin. Kalau orang sayang, orang mau kamu berubah. Yuk sadar yuk. Hanya Anda yang tahu apa yang harus diubah. Orang di samping kanan kirimu enggak tahu, pasanganmu enggak tahu. Lakukan ini, heart check up, datang sama Tuhan. Tuhan, selidiki hatiku. Karena yang paling tersembunyi hanya Tuhan yang tahu. Yang kedua, introspeksi diri. Amin. Sadari kesalahanmu. Jangan tunggu masalah datang. Yang ketiga, dengarkan nasihat dari orang-orang di sekelilingmu yang mengasihi kamu dan pengen kamu hidup lebih baik ke depan. Yang mau katakan amin. Pulang ini bilang sama pasanganmu, nasihati aku mau lebih baik. Kasih tahu teman-teman terbaikmu, tolong kasih masukan buat aku mau berubah. Amin. Sekali lagi terakhir katakan kanan kirimu, sadarlah. Supaya kita berubah. Mari berdoa. Tuhan, sadarkan kami akan kesalahan kami, akan kelemahan kami. Apa yang kami harus ubah Tuhan. Kami mau hidup lebih baik, kami mau hidup lebih sehat. Kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mau hidup kami berkenan sama Tuhan. Tolong kami supaya kami punya kerendahan hati untuk mau mendengarkan nasihat. Roh Kudus terangi mata hati kami dan selidiki hati kami. Supaya kami juga mengerti isi hati kami sendiri. Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu supaya mereka dimampukan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Have a blessed Sunday. God bless you.